Assalamualaikum Pak Martono. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Siti. Ya, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan Ibu Wahyu. Iya, betul. Sebelum proses coaching ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dulu ya Pak. Ya, Bu. Oke, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Jadi nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian juga sesuai juga dengan kompetensi inti coaching, misalnya seperti present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari proses coaching nanti ini, kompetensi apa yang ingin Pak Martono kembangkan pada hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching nanti, semua kompetensi, Bu. Baik itu untuk kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu semuanya ingin saya kembangkan. Ya, jadi ada 3 ya Pak Ada yang 3. ingin Pak Martono kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini, menurut Pak Martono, kompetensi apa yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Martono kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan utamanya di membuat pertanyaan berbobot, Bu. Karena saya merasa dari latihan coaching sebelumnya saya masih kurang terampil untuk membuat pertanyaan berbobot pada proses coaching itu. Ya baik, jadi menurut Pak Martono nanti indikator ketercapaian apa dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ini, Pak? Saya berharap nanti dari proses coaching ini saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa mendorong coach untuk bisa menggali solusi untuk permasalahannya nanti. Mungkin Ya. itu. Jadi di akhir kegiatan observasi kita nanti, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dari ini? Umpan balik dari Ibu selaku supervisor sehingga proses coaching yang nanti saya lakukan berikutnya bisa lebih berkembang lagi, Bu. Ya baik, terima kasih Pak Martono. Selamat melaksanakan proses coaching. Semoga sukses. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Martono. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Wahyu. Oke, Bu Wahyu, hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah tentang tugas-tugas kita selama ini sebagai seorang guru. Apa ini, Bu, yang mau diobrolkan dengan saya hari ini? Kebetulan, Pak, saya pengen cerita ini. Saya seringnya itu kan jadwal ngajar saya itu jam terakhir. Nah, kalau jam terakhir itu murid saya ya 25% lah. Itu tidak bersemangat. Itu, Pak. Baik, Bu Wahyu. Dari obrolan kita nanti yang ingin diharapkan oleh Bu Wahyu tadi, yang ingin jadi tujuan hasil dari ngobrol kita nanti apa, Bu Wahyu? Dari hasil ngobrol kita nanti, saya berharap saya bisa menemukan solusi, Pak, jalan keluar biar anak didik saya yang saya ajar jam terakhir itu nanti punya motivasi yang meningkat, sudah termotivasi untuk belajar lagi. Oke, jadi dari beberapa terakhir ini, Bu Wahyu merasa ada beberapa muridnya Bu Wahyu ketika proses pembelajaran tidak bersemangat. Iya, Pak. Betul. Nah, kalau menurut Bu Wahyu, siswa yang bersemangat ketika proses pembelajaran itu yang seperti apa, Bu? Siswa yang bersemangat ya yang aktif, jadi tidak asik dengan dunianya sendiri kan. Terus dia memperhatikan gurunya, kalau ada tugas mengerjakan. Kalau yang saya amati kan anaknya sebagian ngobrol,
terus ada yang tidur-tiduran, ada yang pura-pura izin ke WC kadang, tapi izinnya kan biasanya kalau WC kan paling sekitar berapa menit, nah itu kan agak lama. Oke, nah. Dari apa yang sudah diamati Bu Wahyu, apa Bu penyebabnya menurut Bu Wahyu sehingga anak-anak itu motivasi belajarnya kurang itu? Kalau penyebab secara individu kan harus diteliti dulu. Kalau secara umum mungkin ya model-model mengajar saya mungkin yang monoton ya aja, terus mungkin itu. Jadi kalau secara spesifik individunya saya belum tahu Pak. Harus saya lakukan ini dulu, ngobrol dulu dengan anak dulu. Nanti sharing kan nanti saya tahu. Oke, sudah seberapa parah Bu ini tingkat apa tadi kurang motivasi? Kurang ya, kurang Jadi motivasi. kalau misalkan dibuat skala dari 1 sampai 10 sudah di skala berapa itu? Sekarang ini ini ya sekitar 5 Pak. 5 ya. Skala 5. Oke. Nah, kalau Bu Wahyu harapannya nanti yang diinginkan dari Bu Wahyu, anak-anak ini nanti bisa meningkat motivasi belajarnya pada level berapa ini? Kalau bagi saya mereka udah ke level 9 itu udah bagus Pak. Level 9. Dari tadi kan sudah disampaikan penyebabnya ya. Nah, ini kemudian menurut Bu Wahyu nanti perlakuan apa yang harus diberikan ke anak-anaknya Bu Wahyu ini yang tadi anak-anak yang ini yang kurang motivasinya belajarnya masih rendah, 5 tadi ya, untuk meningkat yang diinginkan Bu Wahyu sampai level 9 itu. Sebenarnya kalau kepengennya maksimal, tapi kan setiap anak kan ini beda ya. Bagi saya kalau anak-anak ini sampai level 9 itu udah bagus. Nah, saya rasa perlu ini Bak, saya harus refleksi dulu. Refleksi kan saya harus bercakap-cakap dengan anak, istilahnya curhat lah. Perlu ngobrol tapi tidak di dalam kelas. Saya harus bawa ngobrolnya di luar kelas, saat santai bukan jam pelajaran. Jadi biar nanti ketemu. Sebenarnya tidak motivasinya itu karena faktor anak sendiri ada masalah atau memang dia bosan dengan model pembelajaran atau memang materinya sedang sulit kan tidak tahu. Nah, nanti kalau kita ngobrol sepertinya nanti bisa titik temu. Ada lagi Bu yang mungkin nanti mau Bu Wahyu lakukan untuk tadi meningkatkan motivasi belajar anaknya Bu Wahyu tadi? Dari itu kan nanti itu untuk refleksi ya Pak. Nah, nanti tindak lanjutnya kalau sudah ketemu misalkan nanti adalah memang faktor model pembelajaran saya, berarti saya harus menggunakan model yang lebih menarik anak nanti, yang lebih inovatif. Misal lagi kalau anaknya mengatakan saya bosan Bu, itu terus latihan tugas kan, berarti kan saya harus mencari referensi model-model terus media-media yang lebih menarik. Mungkin perlu dikaitkan dengan teknologi sekarang. Ya, jadi ada 2 hal ya yang mau Bu Wahyu lakukan tadi. Yang pertama tadi melakukan refleksi, ngobrol dengan anak-anak, kemudian berikutnya nanti berusaha untuk mencari metode ya referensi. Nah, kira-kira kapan itu Bu mau dilakukannya itu? Secepatnya sih. Saya ingin melakukan. Mungkin minggu ini apa minggu depan atau kapan? Kalau minggu ini saya sudah tidak ada jam di situ, berarti minggu depan. Minggu depan ya. Ya Bu, dari hasil ngobrol-ngobrol kita walaupun sebentar, apa Bu yang sudah didapatkan Ibu? Ya, kaitannya dengan kaitan permasalahan saya, alhamdulillah saya dapat jalan pencerahan ini. Sebenarnya saya pengen ini tapi belum yakin ya Pak. Saya jadi merasa oh ya ini memang harus segera saya lakukan. Refleksi itu penting, berarti mungkin penyebabnya saya atau memang muridnya perlu pendampingan khusus kan. Nah, ini sangat membantu ini sekali Pak. Saya mendapatkan solusi untuk permasalahan murid saya. Nah, didik saya yang kurang motivasi sehingga nanti minggu depan saya akan laksanakan refleksi dengan anak.
Oke, baik ya. Mudah-mudahan rencana Bu Wahyu tadi yang mau melakukan hal-hal yang tadi kaitannya untuk bisa meningkatkan Motivasi. motivasi belajar anak bisa betul-betul dilaksanakan dan Iya, Pak. hasilnya sesuai yang diharapkan Sesuai yang diharapkan. Bu Wahyu Ya. tadi. Iya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih Bu Iya. Wahyu atas ngobrol-ngobrolnya Iya, hari ini. saya terima kasih juga. Monggo, Pak. Oke, sampai ketemu lagi Bu Iya, Wahyu. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Martono, gimana tadi proses coachingnya, Pak? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Wahyu berjalan dengan lancar. Sudah mengikuti alur Tirta menurut saya itu Bu. Alhamdulillah tadi udah lancar ya Pak. Oke Pak, setelah observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Martono. Menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Baik, tadi selama proses coaching saya sudah berusaha untuk hadir penuh dengan memperhatikan semua yang disampaikan oleh Bu Wahyu. Kemudian perhatian saya juga saya fokuskan hanya dengan coach saya. Kemudian saya mendengarkan aktif semua yang disampaikan oleh Bu Wahyu itu, dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga itu bisa menggali Bu Wahyu untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya tadi. Iya betul. Apa yang membuat Pak Martono menilai Bapak demikian, Pak? Saya merasa yang tadi saya lakukan, yang pertama sudah sesuai ya dengan alur Tirta, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mengarah kepada pertanyaan yang bisa menggali coaching untuk bisa menemukan solusinya. Dan kalau dibandingkan dengan proses coaching sebelumnya, menurut saya ini lebih baik Bu dibanding dengan proses coaching sebelumnya yang saya lakukan. Oke, baik Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu. Ya, tadi pada proses coaching, Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Bapak sudah menyampaikan, menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian Bapak juga menggali identitas dari coachee, setelah itu merencanakan aksi, apa yang akan dilakukan, dan juga sampai dengan langkah tanggung jawab. Bapak juga tadi sudah hadir secara penuh ya Pak, begitu aktif mendengarkan dan juga sudah menyampaikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang berasal dari coachee. Namun demikian, saya juga melihat nih Pak, ada yang masih bisa Bapak kembangkan lagi nih untuk mengembangkan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi sesuai dengan kata kunci yang diambil dari hal yang disampaikan oleh coachee, sehingga potensi coachee itu akan tergali dengan baik Pak. Jadi ini masih bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya. Saya akan berusaha untuk terus berlatih untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa mendorong coach untuk menemukan solusi yang diharapkan untuk permasalahannya. Iya baik Pak, dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang nih oleh Bapak? Apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi nih, meningkatkan kompetensi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachee, Pak? Ya, saya mungkin akan lebih intens lagi mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee sehingga bisa menemukan kata-kata kunci yang nanti itu bisa jadi dasar saya untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya ajukan kepada coachee. Betul. Baiklah Pak, dari proses kegiatan kita kali ini nih, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini Pak? Saya mendapat
umpan balik dari Bu Siti selaku supervisor, yang itu membuat saya nanti jadi lebih paham dengan proses coaching ini yang harus sesuai dengan alur kita, sehingga nanti harapannya saya dari masukan yang disampaikan Bu Siti nanti bisa jadi bahan untuk perbaikan saya ke depannya lagi pada saat melakukan coaching berikutnya. Baiklah Pak Martono, luar biasa sekali. Terima kasih sekali kegiatan proses coaching dan supervisi ini hari ini dengan lancar, baik, dan semoga Pak Martono bisa mengembangkan lebih lagi kompetensi menjadi coach untuk rekan sejawat dan pada murid juga ya Pak tentunya. Nggih. Selamat Pak Martono, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan dan atas umpan baliknya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan ke depan untuk lebih mengembangkan potensi saya, khususnya kaitannya dengan coaching Bu. Terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih Pak Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.